Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Jais, NPM 19124804. Pada kali ini saya akan menjelaskan, memaparkan materi fikih kelas 8, yaitu macam-macam puasa. Adapun tujuan daripada pembuatan video kali ini ditujukan untuk memenuhi final test dalam pelaksanaan PPLB. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina wa wafiqna ila siratil mustaqim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puasa secara umum itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Seperti kita ketahui, puasa wajib yaitu puasa yang ketika dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Adapun puasa sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Adapun puasa makruh yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan. Dan puasa yang haram yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapat dosa, apabila ditinggalkan mendapat pahala. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan puasa wajib dulu. Yang pertama ada puasa Ramadan. Puasa yang dilakukan ketika bulan Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah salah satu ibadah wajib yang harus dilakukan oleh segenap kaum muslimin. Di dalam puasa Ramadan ini terdapat malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Begitu pula Al-Quran yang diturunkan pertama kali di salah satu malam pada bulan ini. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala tentang puasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan puasa yang mana hukumnya wajib, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi salah satu tujuan daripada puasa ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan agar hamba-hambanya bertakwa. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu 'alal khamsi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjal baiti man istata'a ilaihi wa hajjal baiti wa shauma Ramadan. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar,
yaitu yang pertama bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua yaitu mendirikan sholat 5 waktu, yang ketiga membayar zakat, yang keempat mengerjakan haji ke Baitullah, dan yang kelima berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi dan Muslim. Puasa yang kedua, puasa wajib yang kedua yaitu puasa nazar. Nazar artinya menjadikan sesuatu dari yang tidak wajib menjadi wajib, atau ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Artinya, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu. Maksudnya Baitullah. Lain rumah yang berpuasa, bukan. Tapi maksudnya rumah Allah atau Baitullah. Surah Haji ayat 29. Adapun hukum puasa nazar berdasarkan ayat yang tadi, puasa nazar merupakan puasa yang telah dijanjikan oleh yang bersangkutan untuk dilaksanakan, maka hukumnya wajib. Maka dari itu jika kita tidak melaksanakannya, maka ia berdosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man nadhara ayyuti Allah falyut'ihi wa ma nadhara ayyu'siyahu fala yu'sih." Artinya, barang siapa yang bernazar akan mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaatinya. Dan barang siapa bernazar akan bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia melakukannya. Jadi apabila nazarnya itu nazar yang baik, maka ia harus melakukannya, wajib melakukannya. Misalnya nazarnya apabila mendapat nilai yang baik, saya akan bernazar bersedekah sekian ribu. Artinya dalam jalan kebaikan, maka ia wajib melakukannya. Tapi jika nazarnya ke arah kemaksiatan atau keburukan, maka ia diperintahkan untuk tidak melakukannya. Adapun puasa yang wajib yang ketiga yaitu puasa kafarat. Kafarat menurut bahasa berarti denda atau tebusan. Dengan demikian, puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan. Nah, ada beberapa macam puasa kafarat. Misalnya seperti puasa yang dilaksanakan karena melanggar larangan haji. Misalnya seseorang itu melaksanakan ibadah haji, lalu ia melanggar daripada rukun-rukun haji, maka ia wajib membayar denda berupa menyembelih 1 ekor domba. Namun apabila ia tidak mampu, maka dia wajib berpuasa selama 3 hari ketika masih di tanah suci, dan 7 hari setelah sampai di tanah kelahirannya. Yang kedua, contohnya misalnya puasa kafarat karena melanggar sumpah atau janji. Apabila seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu tetapi ia tidak memenuhi, maka ia wajib membayar kafarat. Maka kafarat atau melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari.
Jadi ketika kita melanggar sumpah atau janji, maka hukumannya yaitu memberi makan kepada 10 orang miskin atau memberi pakaian. Yang mana makanan atau pakaian itu yang kita makan sehari-hari atau yang kita gunakan sehari-hari. Apabila kita tidak sanggup untuk melakukan hal itu, maka kita membayarnya dengan puasa selama 3 hari. Yang ketiga, puasa kafarat karena sumpah zihar. Jadi zihar adalah seorang suami yang menyerupakan istrinya sama dengan punggung ibunya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Artinya orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya suami istri bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukuman Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi ketika kita menzihar istri, apa sih itu menzihar? Menyerupakan istri dengan ibunya. Misalnya kita mengatakan bahwasanya istri kita ini persis seperti ibu kita dari belakang misalnya, atau wajahnya mirip sekali dengan ibu kita, sama misalnya seperti itu, maka itu yang dinamakan zihar. Maka wajib atasnya untuk membayar kafarat dengan cara memerdekakan budak. Namun jika tidak dapat memerdekakan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau jika tidak mampu, maka ia memberi makan 60 orang miskin. Yang keempat, puasa kafarat karena pembunuhan tanpa sengaja. Yaitu puasa 2 bulan berturut-turut, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة
فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Artinya, dan tidak patut bagi orang yang beriman membunuh seseorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seseorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh tadi. Kecuali jika mereka, keluarga terbunuh tadi, membebaskan pembayaran. Jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh tadi memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia si pembunuh tadi dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dan kamu, maka hendaklah si pembunuh tadi membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Itu tadi adalah puasa wajib. Adapun puasa sunnah, yaitu kita akan menjelaskan puasa sunnah, yaitu yang pertama ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua ada puasa Senin Kamis. Yang ketiga ada puasa Daud. Bagaimana sih puasa Daud itu? Yaitu puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Tata caranya berselang sehari puasa, besoknya tidak puasa. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak puasa. Adapun dalilnya hadis Nabi an Abdullah bin Amr qala sum yawman wa aftiru yawman fadzalika siyamu Daud wa huwa afdalu siyam faqultu inni atiku afdalu min dzalik faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la afdalu min dzalik. Artinya dari Abdullah bin Amr, Nabi bersabda, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari, itulah puasa Daud, dan itulah puasa yang paling utama. Abdullah berkata, saya sanggup lebih dari itu. Nabi berkata, tidak ada yang lebih utama dari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat ialah puasa Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang kelima puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Yang keenam puasa Muharram. Yang ketujuh puasa tengah bulan pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qamariyah. Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza sumta minasyahri thalatha fasum thalatha asyra wa arba'a asyra wa khamsa asyra. Artinya, hai Abu Dzar, jika engkau hendak puasa 3 hari dalam 1 bulan, hendaklah engkau puasa pada tanggal 13, 14, dan 15. Riwayat Ahmad dan Nasai. Adapun dalam hadis yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi siyamil layalil bid 13, 14 wa 15 wa qala ya shaumud dahri. Artinya Rasulullah menyuruh kami berpuasa pada malam-malam putih, yaitu tanggal 11, 14, dan 15. Dan beliau bersabda, itulah puasa yang sama dengan puasa sepanjang tahun. Maksud puasa putih itu karena pada tanggal-tanggal tersebut itu bulan bersinar penuh atau hampir penuh. Yang kedelapan yaitu puasa pertengahan bulan Nisfu Sya'ban. Pada pertengahan bulan Nisfu Sya'ban. Yaitu kita akan menjelaskan puasa selanjutnya, itu puasa yang haram, yaitu yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik,
puasa pada hari Syak, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadan. Jadi apabila masih ragu masuknya bulan Ramadan, artinya Syak ada keraguan pada tanggal 30 tersebut, maka diharamkan berpuasa. Yang kelima, puasa selamanya atau puasa dahri, seterusan berpuasa, maka itu diharamkan. Yang keenam, puasa wanita haid atau nifas. Jadi dalam keadaan haid atau nifas itu diharamkan untuk mengerjakan puasa. Adapun puasa makruh, itu puasa yang dilakukan pada hari Jumat, kecuali sebelumnya atau setelahnya berpuasa, artinya bergandengan. Entah itu hari Kamis lalu dilanjutkan hari Jumat, atau berpuasa hari Jumat dengan digandeng dengan hari Sabtu. Adapun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa ay yasuma yauman qablah au yauman ba'dah. Artinya janganlah salah satu di antara kalian melakukan puasa pada hari Jumat kecuali ia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Muttafaqun alaih. Adapun puasa makruh selanjutnya itu puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya'ban. Puasa ini mulai setelah tanggal 15 Sya'ban hingga akhir bulan Sya'ban. Namun bila puasa bulan Sya'ban sebulan penuh justru merupakan sunnah. Sekian dari saya, mudah-mudahan dapat diambil manfaat. Jika ada salah kata, ada salah pengucapan, saya mohon maaf karena saya masih belajar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.